selamat pagi Yai. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar paginya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Yai, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini di studio dari Tuban. Sebelum kita berdialog sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar begitu yang nantinya akan masuk di beberapa platform media sosial kami, bisa disampaikan terlebih dahulu ya kaitannya dengan tema kita begitu. Keadilan yang hakiki itu seperti apa yang dimaksud di pagi hari ini, sehingga nanti pendengar yang ingin bertanya bisa memahami begitu yang ingin ditanyakan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun, berapapun umur yang diberikan oleh Allah, maka sebetulnya umur yang diberikan oleh Allah, Allah yang memberikan kehidupan kita, tidak lain adalah untuk menguji. Sehingga dengan demikian Allah mengetahui siapa yang terbaik amal ibadahnya. Ujian yang diberikan oleh Allah itu ada dua. Yang pertama adalah dalam bentuk cobaan, dan yang kedua adalah dalam bentuk karunia. Setiap saat dalam kehidupan kita kadang datang ujian dalam bentuk cobaan, tapi bersamaan dengan itu datang juga ujian dalam bentuk karunia. Kadang silih berganti, kadang bersamaan. Demikian setiap saat. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita. Apabila ujian itu dalam bentuk musibah, maka adalah sesuatu yang tidak kita harapkan datang kepada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Yang pertama adalah ketika ujian itu dalam bentuk cobaan, maka kita diharuskan untuk bersabar menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 56. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami
kembali. Terhadap ujian yang berupa karunia, sesuatu yang kita harapkan datang dalam kehidupan kita, maka Allah memberikan panduan dan arahan sebagaimana yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memberikan arahan, apabila engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, apabila kufur maka sungguh siksa Allah amat berat. Itulah panduan yang telah diberikan oleh Allah. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian berupa cobaan, maka kita diperintahkan untuk sabar. Dan apabila ujian itu dalam bentuk karunia, maka kita diperintahkan untuk syukur. Ujian yang berupa cobaan sering datang dalam bentuk bermacam-macam, baik itu menyangkut diri kita ataupun keluarga, anak kita, karir kita, macam-macam. Tetapi hendaknya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Apabila kita sabar, maka ujian yang dalam bentuk musibah tadi akan membawa kebaikan bagi kita. Tetapi apabila kita tidak sabar, maka Allah akan memberikan penilaian, berarti kita kurang bisa menghadapi ujian dalam bentuk cobaan. Pendengar yang berbahagia, apapun ujian yang diberikan oleh Allah, pada hakikatnya adalah untuk menguji iman kita. Sehingga dengan demikian, sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 2 tadi, Allah memberikan penilaian terhadap diri manusia, terhadap diri kita. Orang mukmin tidak boleh berputus asa ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk cobaan. Karena apa? Karena itu adalah merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Pendengar yang berbahagia, ketika datang ujian dalam bentuk cobaan yang kita diperintahkan untuk sabar, maka itu adalah merupakan kebaikan bagi diri kita. Ketika datang ujian dalam bentuk karunia dan kita kemudian bersyukur, maka itu adalah kebaikan. Karena itulah ada orang bijak yang menyampaikan, sungguh dalam hidup ini kita senantiasa dalam ujian, yaitu antara karunia dan cobaan, antara kegembiraan dan kesusahan. Menikmatinya dua-duanya sebagai rahmat Allah sulit dikerjakan banyak orang. Gampang mengucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk merealisasikan. Karena itulah maka ketika seseorang itu mendapatkan ujian dalam bentuk cobaan, maka barangkali saudaranya ataupun temannya ataupun orang-orang yang dikenal bisa membantu untuk memberikan support agar supaya tetap sabar. Rasulullah SAW memberikan apresiasi
betapa indahnya orang mukmin itu. Orang mukmin apabila ditimpa kesusahan, ujian dalam bentuk cobaan, dan ia sabar, maka itu adalah menjadi kebaikan. Apabila diuji dengan karunia dan kemudian itu bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulhu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, semua perkaranya menjadi baik. Apabila diberi karunia bersabar, cobaan sabar menjadi kebaikan. Apabila diberi karunia syukur menjadi kebaikan. Maka apapun yang terjadi, Allah memberikan arahan kepada kita. Seorang mukmin ketika mendapatkan ujian dalam bentuk musibah, maka hendaknya ia sabar dan tidak boleh berputus asa. Mengapa tidak boleh berputus asa? Karena diantaranya yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Keyakinan kita tentang kemahaesaan dan juga tentang kemahakuasaan Allah, betapa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, sehingga apapun yang diputuskan oleh Allah terhadap diri kita itu adalah yang terbaik. Ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk cobaan, maka itu adalah yang terbaik bagi manusia tersebut. Allah yang Maha Tahu. Ketika kita berusaha mensikapi dengan sabar, maka itu adalah yang terbaik. Karena itulah maka sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh untuk suudzon kepada Allah, senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk cobaan, baik itu penyakit, baik itu kekurangan harta benda, jiwa, segala macam ujian dalam bentuk cobaan, maka itu adalah yang terbaik yang telah diberikan Allah kepada kita, yang kalau kita sikapi dengan sabar akan membawa kebaikan. Ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk penyakit, maka sebetulnya penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian juga yang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya kepercayaan terhadap takdir, yang merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk cobaan kepada kita, dan kemudian cobaan itu hendaknya disikapi dengan sabar, kita sikapi dengan sabar, maka kita tetap berusaha bagaimana supaya bisa menyelesaikan dengan baik, melalui ujian dalam bentuk cobaan itu dengan baik. Ketika kita sudah berusaha maksimal dan berdoa kepada Allah, maka ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang kita inginkan, maka disitulah barangkali sudah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Kepercayaan terhadap takdir, ketentuan qada qadar Allah adalah bagian dari rukun iman, percaya kepada takdir. Karena itulah maka betapapun ujian dalam bentuk musibah, maka di samping itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah, karena kekuasaan dan kemahaesaan Allah yang memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka kedua adalah yaitu adanya kepercayaan terhadap takdir. Itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mendengar yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita percaya adanya keadilan yang hakiki. Pendengar yang berbahagia, dalam hidup ini seringkali muncul dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak terduga. Life is
unpredictable. Kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Kita tidak menyangka bahwa kita ada berada di dalam posisi ini. Kita tidak menyangka bahwa kita akan menjadi ini. Semuanya seringkali terjadi di luar pemikiran kita. Itulah hidup. Kadang kita menghadapi situasi yang menyenangkan. Kadang kita menghadapi situasi yang menggembirakan. Tetapi juga kadang kita menghadapi situasi yang mencekam, yang menyusahkan dalam hidup kita. Karena itulah maka hidup itu tidak bisa kita prediksikan. Tapi sebagai seorang mukmin, kita punya Allah. Allah Maha segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai penolong kita. Setiap saat kita senantiasa berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itulah maka di antaranya yang menguatkan kita ketika kita mendapatkan musibah dan tidak boleh berputus asa sebagai seorang mukmin adalah karena adanya keadilan hakiki, di mana di dalam konsep Islam bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi juga ada kehidupan akhirat. Dan kepercayaan terhadap kehidupan akhirat adalah bagian dari rukun iman. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka percaya. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa nanti kita akan dihidupkan oleh Allah di dalam kehidupan akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kamu ingkar kepada Allah? Kamu dulunya mati, tidak ada. Sebelum kita lahir, kita dianggap tidak ada mati yang pertama. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita dalam kehidupan dunia ini. Summa yumitukum, kemudian kita akan dimatikan, berada di alam barzah, alam kubur. Summa ilaihi turja'un, summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kita dihidupkan untuk dikembalikan kepada Allah. Mengapa kita dikembalikan kepada Allah? Yaitu Allah akan memberikan kita keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar-benarnya. Ketika kita di dunia, kemudian kita diuji oleh Allah bermacam-macam ujian, baik itu ujian dalam bentuk karunia maupun cobaan. Maka ketika ujian itu dalam bentuk cobaan bermacam-macam, mungkin saja ya, kita difitnah oleh orang lain, mungkin saja kita didolimi orang lain, mungkin saja di dalam pekerjaan kita atau dalam hubungan kita dirugikan oleh orang lain, difitnah, bahkan bisa jadi juga sampai kemudian berkorban masuk penjara dan lain sebagainya. Macam-macam ujian dalam bentuk cobaan. Tetapi hendaknya kita yakini bahwa apapun sebabnya, maka pada hakikatnya ujian itu adalah merupakan ujian dari Allah. Tetapi kita ada keyakinan sebagai seorang mukmin, yaitu bahwasanya di dalam hidup kita ini kita akan dikembalikan kepada Allah, dan di sana ada keadilan yang hakiki. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Ini surat Al-Jumu'ah. Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu menghindar darinya,
fa innahum mulaqikum, maka kematian itu akan mendatangimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitahukan kepada kamu apapun yang telah kamu lakukan. Allah akan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, keadilan yang sebenarnya, karena Allah adalah Maha Adil. Ayat yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, ya, takutlah kamu, yauman, pada waktu hari, yaitu hari kiamat, di mana turja'una ilallah, kalian dikembalikan kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan dan didolimi oleh Allah. Ini adalah janji Allah. Inna wa la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sehingga sekecil apapun, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat sekecil apapun perbuatan baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan barang siapa yang berbuat sekecil apapun, maka akan dibalas dengan kejelekan. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya yaitu agar supaya senantiasa berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan baik berada di langit di bumi, maka Allah akan Maha tahu, Allah akan membalas kebaikan itu. Karena itulah maka sebetulnya di dalam kehidupan kita ini, ya, setiap hari kita berada di dalam pengawasan Allah, ya, pengawasan Allah. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dan sesungguhnya atas kalian itu adalah penjaga yang senantiasa mencatat, yang mulia, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, apa yang diucapkan maka senantiasa ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Inilah yang menjadi kekuatan kita orang mukmin. Tidak boleh berputus asa, karena seluruhnya adalah merupakan ujian dari Allah, dan seluruhnya ada hitungan. Yang dihitung adalah bagaimana kita menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah. Menyikapi, kalau ujian itu dalam bentuk karunia, kita sikapi dengan senantiasa bersyukur. Dan bagaimana kalau ujian itu dalam bentuk musibah, kita sikapi dengan sabar. Maka sikap kita di dalam menghadapi ujian itulah yang akan dinilai oleh Allah, mana yang terbaik di antara hambanya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pengadilan hakiki. Kalau di dunia bisa jadi kita diberlakukan tidak adil. Karena apa? Karena faktor kehidupan dunia. Seringkali seseorang yang tidak berbuat salah, tapi kemudian karena sesuatu hal, maka dia ternyata dikenai sanksi. Tetapi sebaliknya, ada orang yang berbuat salah, tapi tidak mendapatkan sanksi. Baik itu sanksi sosial maupun sanksi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Itulah kehidupan dunia. Seringkali orang berbuat baik tidak mendapatkan apresiasi, tetapi justru seringkali orang yang membutuhkan
orang lain mendapatkan apresiasi. Tapi sebagai seorang mukmin, kita punya keyakinan yang kuat adanya keadilan yang hakiki, keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu kita akan diberikan buku catatan oleh Allah. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa jatu ma'amil hadira wa la yadhimu rabbuka ahada. Surat Kahfi ayat 49. Ketika kita dihadapkan oleh Allah, wa uridu ala rabbika saffa, ayat 48. Kemudian mereka semua manusia dihadapkan kepada Allah secara berbaris. Wa uridu ala rabbika saffa, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ya, kemudian setelah menghadap kepada Allah, wa wudi'al kitab, diberikan catatan. Fatarul mujrimina musfiqina mimma fihi. Engkau Muhammad akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, kemudian mereka ketakutan. Mali hadzal kitab, ini buku catatan apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya ada di sini. Yang kecil ya besar, semuanya ada. Wala yadhimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan berbuat dolim. Ya. Artinya adalah catatan itu benar. Berbahagialah kita orang mukmin. Ya. Allah telah memberikan beberapa keutamaan sebagai seorang mukmin. Yang pertama adalah ketika kita berbuat baik, maka catatan amal kebaikan itu ditingkatkan oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dicatat dengan 10 kali. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Dan barang siapa yang datang dengan perbuatan jelek, maka akan dicatat dengan perbuatan yang jelek. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan, baik karena keteledoran kita, karena tergoda oleh nafsu, tergoda oleh setan, ataupun karena sesuatu hal, maka perbuatan jelek itu bisa kita edit, bisa kita hapus dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Dan Allah sudah memberikan garansi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sungguh-sungguh Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu, takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan dapat menghapus perbuatan yang jelek. Dan pergaulah manusia dengan pergaulan yang mulia. Ini adalah pesan Rasulullah. Untuk senantiasa mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Nah, selanjutnya dalam rangka kita mendapatkan keadilan yang hakiki di hadapan Allah, Hakim yang Maha Agung, Hakim yang Maha Agung, Maha Hakim nanti, maka Allah tidak hanya memperhatikan kebaikan atau kejelekan yang sudah dicatat melalui malaikat-malaikat Allah,
malaikat Raqib Atid. Tetapi Rasulullah mengingatkan kita, jangan sampai kebaikan kita ini terambil dan diambil oleh orang lain. Karena nanti ada fenomena di dalam kita menghadapi keadilan yang hakiki, itu adalah fenomena yang disebutkan oleh Allah al-muflis, yaitu orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Ya. Al-muflisu, maka para sahabat menjawab, an-muflisu man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu menurut kami ya orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya harta benda, itu orang yang bangkrut. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-muflisu mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa syamin wa yati qad satamahada wa qatafahada wa safakatamahada wa akalamalahada fayutahada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an tuqdiya alaihi ukhidat qatayahu faturihat sumayutraku ilan nar. Orang yang bangkrut itu adalah, Rasulullah menyampaikan, orang yang besok di hadapan Allah, pengadilan Allah, datang dengan membawa amal kebaikan sholat, zakat, dan puasa. Tapi bersamaan dengan itu, dia membawa amal kejelekan-kejelekan yang terkait dengan hukukul adamiyah. Ia pernah menyakiti orang lain, pernah berbuat dolim kepada orang lain, pernah mengambil barang orang lain, kemudian pernah melukai orang lain. Maka kemudian orang-orang yang didolimi itu datang kepada Allah, mengadu kepada Allah, minta agar supaya diselesaikan kedoliman itu. Maka kemudian oleh Allah diambilkan kebaikan dari orang yang didolimi tadi. Si A diberikan kebaikannya, si B, si C, terus kebaikan orang itu diambil orang lain. Sampai kemudian kebaikannya itu ketika sudah habis, maka orang masih ada meminta agar supaya diberi keadilan atas kedoliman orang itu. Maka kejelekan orang yang didolimi itu diberikan, faturihat sumayutraku ilan nar, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Naudzubillah. Karena itulah maka ketika seseorang itu di dunia mendapatkan ujian, dan ujian itu kemudian dalam bentuk musibah, dan kemudian musibah itu terkait dengan karena didolimi orang lain, maka tetap hendaknya diselesaikan dengan baik. Tapi kalaupun memang tidak bisa, maka masih ada pengadilan Allah yang nanti akan menyelesaikan. Tetapi di dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW menjelaskan, ada seseorang yang meminta kepada Allah pengadilan karena dia didolimi orang-orang lain. Ya. Kemudian, ya Allah, saya minta supaya kebaikannya orang itu diberikan kepada saya. Dia dulu sudah berbuat dolim selama di dunia. Maka Allah kemudian menampakkan istana yang sangat indah kepada orang itu yang ingin minta agar supaya kebaikan dari temannya diambil karena dulu di dunia dia berbuat dolim kepadanya. Maka kemudian setelah itu Allah menampakkan istana yang sangat indah. Maka orang itu, ya Allah, betapa indahnya istana itu, bagaimana kami bisa? Maka Allah menyampaikan, istana ini bisa dibeli oleh siapa saja yang bisa membayarnya. Maka kemudian orang itu, ya Allah, bagaimana caranya untuk membeli istana tersebut? Maka Allah menyampaikan, kamu memaafkan saudaramu, itu adalah merupakan upaya untuk bisa membeli istana ini. Maka kemudian dia maafkan saudaranya, dia maafkan dan dia tidak minta kebaikan. Itulah dengan balasan yang jauh lebih indah yang telah disediakan oleh Allah.
Sehingga dengan demikian, maka seorang mukmin yang baik tidak mungkin berputus asa, karena di samping itu sudah merupakan takdir, maka juga ada kepercayaan tentang keadilan yang hakiki, yaitu keadilan di hadapan Allah. Karena itulah di antara doa-doa yang senantiasa sebaiknya kita ucapkan, doa yang paling banyak dilantunkan oleh Rasulullah adalah doa yang ada dalam surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian doa masyru'at yang kita baca setiap pagi dan petang, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Luar biasa. Ini adalah upaya kita untuk senantiasa sabar di dalam menghadapi musibah dan syukur terhadap karunia. Raditu billahi robba. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho panjenengan sebagai Tuhan, Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan mengatur kehidupanku, sehingga apapun kondisi yang Engkau berikan adalah yang terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya Allah, aku ridho Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Rasul sebagai nabi, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Artinya ridho adalah kita ridho ikhlas Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang membawa risalah Islamiyah. Karena itu kita ridho ikhlas untuk melaksanakan risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini terus kita lantunkan. Mulai anak-anak kecil sudah diajarkan, tapi kadang-kadang kita lupa untuk membaca itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pendengar yang berbahagia, demikianlah tadi sekelumit tentang keadilan yang hakiki, yang pasti nanti kita akan terima. Karena itulah kita tidak ragu-ragu untuk senantiasa berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang memberikan apresiasi, tetapi Allah Maha Tahu, malaikat senantiasa akan mencatat, dan hendaknya kita senantiasa berusaha untuk tidak berbuat yang maksiat, meskipun tidak ada yang mengetahui, karena Allah pasti akan mengetahui dan Allah akan memberikan balasan. Dan yang lebih penting, memperbanyak istighfar dan taubat untuk mengedit, sehingga nanti mudah-mudahan perbuatan jelek itu sudah hapus dan hanya perbuatan baik, buku yang akan kita terima nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, monggo barangkali ada yang akan sharing, ya, baik itu dalam bentuk saran tambahan maupun ada pertanyaan. Baik, terima kasih ya, luar biasa sekali pendengar pagi hari ini. Masih ada waktu 15 menit pendengar. Banyak sekali disampaikan oleh Yai Nurul Yakin di kesempatan pagi hari ini, dan menjadi tambahan ilmu kita pagi hari ini, semangat kita di pagi hari ini begitu ya, untuk menjalani aktivitas supaya kita selalu sabar dan juga bersyukur begitu Yai. Dan pendengar, Anda masih bisa bertanya juga bergabung dalam waktu 15 menit begitu ya, di line telepon kami di 0356 8834 756. Sekaligus tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0896 3769 3860, dan juga di live Instagram kami di @radiotuban, ataupun Anda juga bisa mengikuti YouTube dan juga TikTok dari Majelis Tabligh PDM Tuban. Ustadz, pagi hari ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Iya. Kaitannya, Yai, bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan haji tersebut dalam masyarakat? Begitu ya pertanyaannya. Boleh langsung disampaikan, Mawan, ditanggapi? Ya, memang Islam mengajarkan nilai-nilai luhur, ya, nilai tentang kejujuran dan tentang keadilan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena perbuatan adil itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Jadi Allah sudah memberikan panduan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat adil.
Tetapi masalahnya adalah keterbatasan manusia, ya, keterbatasan kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, sehingga seringkali entah kita sadari atau tidak, kita tidak bisa berbuat adil, baik termasuk terhadap diri kita, terhadap masyarakat maupun terhadap itu. Dalam bernegara juga demikian, negara juga menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat. Masalahnya apabila terkait dengan negara, terkait hukum, hukum senantiasa dihadapkan pada dua hal, yaitu antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Inilah kepastian hukum diharapkan adalah dengan kepastian hukum akan terjelma nantinya keadilan hukum. Ya. Kepastian hukum dilaksanakan dengan harapan adalah supaya tercipta adanya keadilan hukum. Tetapi kadang-kadang kepastian hukum juga kadang-kadang belum sebagaimana yang ditambah keadilan. Tetapi yang penting adalah, karena ini perintah dari Allah, i'dilu wa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, ya. Dan di dalam Pancasila juga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Itu jadi negara juga berusaha mewujudkan keadilan masyarakat, keadilan sosial, dan masing-masing individu hendaknya kita tanamkan pada diri kita untuk senantiasa berbuat adil. Kita berusaha berbuat adil pada diri kita sendiri, kita beradil kepada orang lain. Kalau masing-masing masyarakat itu berusaha berbuat adil, dan kemudian kita senantiasa berusaha memilih pemimpin-pemimpin yang bisa mewujudkan rasa keadilan, maka itu adalah upaya, Bu, ya, upaya. Adapun realitanya masih terjadi ketidakadilan, karena itulah memang kehidupan dunia dengan segala liku-likunya. Kita senantiasa terus-menerus dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian ada godaan setan yang ketika iblis akan dikeluarkan dari dalam surga, maka iblis meminta dua hal, yaitu pertama agar supaya dihidupkan terus, dan yang kedua akan menggoda manusia. Sepanjang hidup manusia senantiasa kita berada, senantiasa digoda oleh iblis, dan kemudian ada nafsu yang harus kita kendalikan. Tapi kalau kita senantiasa berpegang pada agama, berpegang pada ajaran agama, dan senantiasa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan terlepas dari godaan-godaan itu. Sehingga mewujudkan rasa keadilan adalah tugas kita bersama, tugas pemerintah dan tugas masyarakat rakyat, dan kita mulai dari diri kita sendiri, karena itu merupakan perintah dari Allah, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Ya, ini nyambung lagi tadi pertanyaan yang sudah dengan jawab gitu. Iya. Yai, karena terkadang menyeimbangkan antara keadilan individu dan keadilan masyarakat, ini berbenturan dengan kepentingannya tersebut. Bagaimana keadilan hakiki ini bisa tercapai, begitu? Iya. Keadilan hakiki itu memang nanti keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah, Allah akan memberikan keadilan hakiki. Keadilan yang di dunia itu ada keadilan yang kita upayakan, ya. Ketika berbenturan keadilan sosial masyarakat dengan keadilan individu, ya, maka bagaimana kita dulukan keadilan sosial masyarakat, ya, sehingga terwujud keadilan bersama, tetapi juga tanpa merugikan daripada keadilan individu. Memang di sini perlu juga kearifan masyarakat, bagaimana masyarakat bersikap adil masing-masing, dan kemudian masyarakat dengan kearifan juga bisa memilih wakil-wakil dan pemimpinnya yang bisa terus kita dorong untuk melakukan tindakan yang adil. Dengan demikian, karena itulah maka di antara nanti hadis Rasulullah ada 7 golongan, Bu, yang akan sab'atun yudillu wa yaman la dilla illa dillu. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan
di hadapan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan di antara 7 golongan itu ada yang pertama adalah imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Karena ketika pemimpin itu adil, maka dia bisa mewujudkan keadilan sosial kepada masyarakat. Tetapi tetap saja perlu juga individu-individu itu berupaya agar supaya menumbuhkan keadilan pribadi, sehingga dengan demikian terwujud keadilan sosial. Tapi kalau keadilan hakiki hanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ya, luar biasa sekali pendengar pagi hari ini. Keadilan lagi yang dimaksud pada kesempatan kali memang keadilan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Iya. Pendengar, di 5 menit terakhir waktu kami sangat terbatas begitu ya, karena tepat pukul 6 kita akan hadirkan untuk Anda Warta Pagi begitu. Dan Yai, sebagai closing statement begitu di kesempatan pagi hari ini, mungkin jika nanti ada berbagai pertanyaan yang masuk next akan kita kembali sampaikan di Mutiara Pagi edisi berikutnya begitu ya, Yai. Yeah. Karena waktu kami sangat terbatas. Dan Yai, sebagai closing statement sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini begitu ya, kaitannya dengan keadilan hakiki. Kami persilakan. Ya, closing penutup itu tadi saya sampaikan bahwa kita nanti akan mendapatkan keadilan hakiki di hadapan Allah. Karena itu maka kita siapkan selaku senyampang di dunia untuk bagaimana supaya buku catatan nanti selalu baik ya. Karena itu memperbanyak kebaikan, berusaha meminimalkan kejelekan, dan yang lebih penting adalah senantiasa banyak istighfar. Karena berbahagia, kata baginda Rasulullah, yang catatan amalnya nanti justru di situ banyak kalimat-kalimat istighfar. Karena setiap kita istighfar maka itu akan terhapus. Innal mu'min, kata baginda Rasulullah, idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fa in tabawas ta'tabasaqula qalbu wa in zatat hatta ta'ta fadzalika ron kama qala Allah taala barrona ala qulubi makan yaksibun. Seorang mukmin apabila berbuat salah, berbuat kekhilafan, maka akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Apabila ia beristighfar, mohon ampun, maka titik bintik hitam itu akan hilang. Tetapi apabila enggan untuk beristighfar, lama-lama terjerumus dalam kejelekan, maka lama-lama hatinya akan penuh dengan bintik hitam. Karena itu mari kita bersama-sama untuk senantiasa mohon petunjuk hidayah dari Allah, senantiasa mudah-mudahan bisa berbuat kebaikan dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Yai, luar biasa sekali pendengar pagi hari ini di program Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Nurul Yakin, beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, dengan tema keadilan hakiki. Perlu diketahui bahwa keadilan hakiki ini nanti pertanggungjawabannya nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Nurul Yakin karena sudah berkenan hadir di studio sekaligus memberikan ilmu dan juga kajian Islam pagi hari ini. Terima kasih kembali. Lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, sekaligus juga mendengar. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram kami, sekaligus juga di YouTube ataupun TikTok di Majelis Tabligh PDF Tuban. Sekaligus yang sudah bertanya via WhatsApp kami. Mohon maaf dengan sangat karena waktu kami sangat terbatas begitu ya. Nanti di lain kesempatan kita akan bisa berdialog lebih panjang dan juga Anda bisa kembali bertanya.